A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Punya mantu namanya Firza. Jarang sekali batuk dan bersuara. Membantu rakyat Gaza adalah bentuk kepedulian saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita pasti senang sekali untuk dibantu. Apalagi ketika kita memang sangat membutuhkan bantuan. Dan dulu ketika zaman Syekh Umar bin Abdul Aziz, ada orang kaya, hartanya banyak, pengen bersedekah itu sulit banget. Kenapa? Karena semuanya kaya, semuanya punya harta, semuanya tidak membutuhkan bantuan. Hartanya berlebih, sehingga mau sedekah aja sulit. Hari ini kita punya kesempatan banyak buat teman-teman yang Allah karuniakan harta yang banyak, harta yang melimpah. Maka inilah kesempatan untuk bisa bersedekah, membantu saudara kita yang sedang membutuhkan di sana, di Palestina. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, siapa yang menyiapkan kebutuhan seorang yang berperang fisabilillah, maka sungguh ia telah ikut berperang. Dan siapa yang mengurus keluarga orang yang berperang fisabilillah dengan baik, maka sungguh ia telah ikut berperang. Muttafaqun alaih. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin nggak bisa sampai ke Palestina untuk bisa ikut berperang, membawa senjata, melawan musuh-musuh Islam. Kita mungkin tidak bisa untuk sampai ke sana secara jasad kita, tapi kita bisa mengamalkan hadis Rasulullah ini dengan mengirimkan harta yang Allah titipkan buat kita. Kita membantu dengan harta yang kita punya. Kita membantu dengan doa kita. Jangan sampai kita menyesal ketika kita sudah berada di bawah tanah. Bagaimana menyesalnya? Dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 berulang kali saya bacakan, Ya Rabbi, laul akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akun minas sholihin. Wahai Tuhanku, seandainya ditunggu aja sedikit waktu kematianku, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi hamba yang soleh. Itu ungkapan orang yang sudah meninggal, teman-teman. Kita masih hidup, masih bernapas, masih bisa sholat, masih bisa sedekah, masih bisa tersenyum, masih bisa membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita. Lakukan itu, karena harta kita tidak akan lagi berguna ketika kita sudah berada di bawah tanah. Harta kita yang ketika kita meninggal, orang lain yang akan menikmati. Kalau kita ada suami, ketika kita meninggal, maka yang menikmati suami baru istri kita. Kalau kita istri, ketika kita sudah meninggal, yang menikmati apa? Istri baru daripada suami kita. Oleh karenanya, daripada kita menyesal nanti ketika kita sudah berjumpa dengan Allah dan ditanyakan, buat apa hartamu, kemana, dari mana? Kita hanya berpoya-poya hanya untuk kehidupan sehari-hari, perut dan sebagainya, bukan untuk jalan Allah, maka sungguh kita akan sangat merugi. Sekali lagi, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang diselamatkan dari kekikiran dirinya, itulah orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang Allah karuniakan hati yang bersih, senang membantu orang lain, senang membantu siapapun yang membutuhkan, dan menjadi hamba-hamba yang khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat buat orang lain. Dan semoga harta yang Allah titipkan bisa menjadi jalan lurus kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.